Halo Sobat Pria, saya Mukhlis kembali hadir di program kesayangan kita, Pria Pemberani. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan seringkali menjadi pembicaraan serius dalam kehidupan rumah tangga, yaitu talak atau perceraian. Dalam pernikahan, talak dan perceraian adalah kata-kata yang tidak ingin kita dengar. Tetapi realitanya banyak pasangan yang menghadapi situasi ini. Mari kita simak bersama apa itu talak dan perceraian. Mengapa hal ini bisa terjadi dan bagaimana kita bisa mencegahnya agar keluarga tetap utuh dan bahagia. Yuk, siapkan teh hangat atau kopi sambil santai kita simak bersama. Talak atau perceraian. Pria pemberani terus maju memberi inspirasi. Yang pertama, pengertian talak dan perceraian. Sobat pria, talak atau perceraian adalah proses hukum atau sosial di mana suami dan istri mengakhiri hubungan pernikahan mereka. Dalam konteks hukum Islam, talak adalah tindakan di mana suami memberikan pemberitahuan kepada istri bahwa ia ingin mengakhiri pernikahan mereka. Talak adalah hak suami yang diatur dalam hukum Islam. Di sisi lain, dalam hukum sipil, perceraian merupakan proses legal di mana pasangan sudah menikah secara resmi mengajukan permohonan kepada pihak berwenang untuk mengakhiri hubungan pernikahan mereka. Sobat pemberani, perceraian bisa terjadi baik secara damai maupun konflik, tergantung pada situasi pasangan yang bersangkutan. Ini bisa disebabkan oleh berbagai masalah, mulai dari perbedaan yang tidak bisa didamaikan, hingga pengkhianatan atau kekerasan dalam rumah tangga. Proses talak atau perceraian seringkali melibatkan pembagian harta bersama, penentuan hak asuh anak, dan berbagai aspek hukum dan finansial lainnya yang harus diselesaikan. Yang kedua, penyebab utama talak dan perceraian. Sobat pria pemberani, banyak faktor yang dapat memicu perceraian. Penulis buku Judith Wallerstein mengatakan, perceraian bukanlah sebuah peristiwa tunggal, melainkan sebuah proses panjang yang terus berdampak pada kehidupan anak-anak hingga dewasa. Nah, berikut beberapa penyebab utama perceraian, antara lain, pertama, perselingkuhan. Ketidaksetiaan salah satu pasangan dapat menghancurkan kepercayaan dan merusak ikatan pernikahan. Yang kedua, masalah keuangan. Konflik terkait keuangan seperti hutang, pengeluaran berlebihan, atau perbedaan pandangan tentang pengelolaan uang seringkali menjadi sumber pertengkaran. Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, tindakan kekerasan fisik, emosional, atau seksual dalam rumah tangga dapat menciptakan trauma dan ketidakamanan. Yang berikutnya, kurangnya komunikasi. Ketidakmampuan pasangan untuk berkomunikasi secara efektif tentang masalah, perasaan, dan harapan dapat menyebabkan kesalahpahaman dan konflik berkepanjangan. Berikutnya, perbedaan prinsip dan nilai. Ketika pasangan memiliki perbedaan yang mendasar dalam keyakinan agama, nilai-nilai moral, atau tujuan hidup, hal ini dapat mempersulit mereka untuk hidup harmonis. Sahabat pria pemberani, bayangkan bahayanya kurang komunikasi pasangan suami istri. Seorang suami yang sibuk bekerja dan jarang meluangkan waktu untuk istrinya. Akibatnya, komunikasi di antara mereka menjadi buruk dan sering terjadi salah paham. Ketika masalah ini dibiarkan tanpa penyelesaian, hubungan mereka semakin renggang dan akhirnya berujung pada
perceraian. Bagian ketiga, dampak negatif dari talak dan perceraian. Sobat, perceraian dapat memiliki dampak yang merugikan, baik bagi pasangan yang bercerai maupun keluarga yang terlibat. Salah satu dampak yang paling signifikan adalah terkait dengan kesejahteraan emosional dan psikologis. Pasangan yang mengalami talak atau perceraian seringkali mengalami stres, depresi, dan kecemasan karena harus menghadapi perubahan besar yang terjadi dalam hidup mereka. Anak-anak juga rentan terkena dampak negatif dari perceraian. Mereka mungkin mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dan kehidupan keluarga yang baru. Anak-anak bisa merasa kehilangan, cemas, dan bingung tentang masa depan mereka. Dalam beberapa kasus, talak atau perceraian dapat menyebabkan masalah perilaku, penurunan prestasi akademis dari anak kita. Secara finansial, perceraian juga dapat menjadi pukulan besar bagi pasangan. Pembagian harta bersama, biaya hukum, dan perubahan dalam pendapatan dapat menyebabkan ketidakstabilan keuangan yang serius, terutama jika salah satu pasangan tidak memiliki penghasilan yang mencukupi atau harus mengurus anak-anak sendirian. Situasi keuangan dapat menjadi sangat sulit. Sobat Pemberani, dampak sosial juga dapat dirasakan, terutama dalam hubungan antara keluarga dan teman-teman. Perceraian seringkali memecah belah hubungan sosial dan mendatangkan stigma pada pasangan yang bercerai. Selain itu, perceraian juga bisa memengaruhi reputasi dan citra diri pasangan di mata masyarakat. Secara keseluruhan, perceraian tidak hanya merusak hubungan antara suami istri, tetapi juga berpotensi mengganggu kesejahteraan emosional, finansial, dan sosial dari semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penting untuk mencari solusi yang bisa mencegah perceraian atau mengelola konflik dengan cara yang meminimalkan dampak negatifnya. Bagian yang keempat, bagaimana mencegah talak atau perceraian. Sobat pria pemberani, mencegah perceraian merupakan hal yang sangat penting dalam mempertahankan keutuhan sebuah rumah tangga. Baik dalam agama maupun dalam kehidupan sosial, perceraian seringkali dianggap sebagai tindakan terakhir setelah berbagai upaya telah dilakukan. Bahkan dalam kekristenan, perceraian itu dilarang. Psikolog keluarga John Gottman mengatakan, pernikahan yang bahagia bukan tentang tidak adanya konflik, tetapi tentang bagaimana pasangan mengelola konflik tersebut. Dalam ajaran Kristen, perceraian jelas dilarang. Dalam Islam, talak adalah hak suami, namun bukan berarti bisa dilakukan sembarangan. Ada aturan dan etika yang harus dijaga. Sebuah hadis Nabi berbunyi, perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak. Ustadz Yusuf Mansur pernah mengatakan, talak adalah jalan terakhir. Sebelum mengambil keputusan sebesar itu, cobalah semua cara untuk memperbaiki hubungan. Karena itu, berusahalah sungguh-sungguh dan berdoalah untuk tetap mempertahankan pernikahanmu. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya talak atau perceraian. Pertama, komunikasi yang baik antara suami dan istri sangatlah penting. Komunikasi yang terbuka dan jujur membantu dalam memahami perasaan, kebutuhan, dan harapan masing-masing pasangan. Dengan saling mendengarkan dan berbicara, perbedaan atau konflik dapat diselesaikan sebelum menjadi masalah yang besar. Kedua, memperkuat ikatan emosional antara suami istri. Hal ini dapat dilakukan dengan menghabiskan waktu bersama-sama, melakukan kegiatan yang disukai bersama, dan
saling mendukung satu sama lain dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Hubungan yang erat secara emosional membuat pasangan merasa lebih terhubung satu sama lain dan lebih mampu mengatasi tantangan bersama. Ketiga, penting untuk memiliki kesepakatan dan kejelasan dalam hal tanggung jawab dan peran masing-masing dalam rumah tangga. Dengan adanya kesepakatan yang jelas, pasangan akan lebih mudah bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan mengatasi masalah-masalah yang timbul. Yang keempat, penting untuk selalu menjaga keintiman dalam hubungan. Ini termasuk dalam aspek fisik, emosional, dan spiritual. Keintiman fisik seperti sentuhan, pelukan, atau hubungan intim dapat mempererat ikatan antara suami dan istri. Keintiman emosional melibatkan saling pengertian, dukungan, dan kepedulian. Sedangkan keintiman spiritual dapat dicapai melalui aktivitas keagamaan bersama dan saling mendukung dalam pertumbuhan spiritual. Kelima, sikap saling penghormatan juga sangat penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Saling menghormati antara suami dan istri termasuk dalam menghargai pendapat, privasi, dan kebutuhan masing-masing. Hindari sikap merendahkan atau meremehkan pasangan, karena hal ini dapat merusak hubungan dan memicu konflik. Keenam, penting untuk terbuka terhadap masalah yang ada dan siap untuk mencari solusi bersama. Bila ada ketidakpuasan atau kecocokan, bicarakan secara dewasa dan cari jalan keluar yang terbaik untuk kedua belah pihak. Terkadang, mengunjungi konselor pernikahan juga bisa membantu dalam mengatasi masalah yang kompleks. Ketujuh, periksa kualitas kehidupan rohani Anda. Berbagai masalah hidup yang timbul biasanya bersumber dari relasi yang jauh dari Tuhan. Hendaknya suami istri merendahkan hati mendekat kepada Tuhan. Berdoa minta petunjuk mana jalan terbaik yang harus ditempuh. Dengan demikian, hati dilapangkan dan pikiran dicerahkan untuk lebih berpikir bijak. Sahabat pemberani, demikian tips-tips yang diharapkan perceraian dapat dicegah dan hubungan suami istri dapat tetap harmonis dan bahagia. Menjaga pernikahan bukanlah hal yang mudah, tetapi dengan kerja keras, komitmen, dan cinta yang tulus, rumah tangga yang kokoh dapat terwujud. Sahabat, terima kasih telah mendengar program Pria Pemberani hari ini. Semoga apa yang kita bahas dapat memberikan inspirasi dan pemahaman yang lebih dalam tentang talak dan perceraian. Bagi yang sedang berpikir untuk bercerai, pikirkanlah ulang dan berdoa dengan sungguh. Tetap semangat, semoga hari kalian menyenangkan. Jika Anda memiliki pertanyaan, kritik, atau saran, Anda bisa WA kami ke nomor 081 333 777 386. Salam sejahtera, pria pemberani, terus maju memberi inspirasi. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.